Selamat datang di kanal pilihan Anda. Cerita yang akan kami bawakan hari ini adalah tentang kepulangan saya dari kantor dengan tubuh basah kuyup oleh keringat, yang disambut oleh tatapan dingin dari 10 orang anggota keluarga suami saya. Sikap mereka seolah-olah menyiapkan makanan adalah kewajiban mutlak saya. Namun, kejutan yang sesungguhnya adalah satu kalimat kejam yang dilontarkan suami saya di depan semua orang. Kalimat itulah yang pada akhirnya membuat saya diam-diam menyeret koper, dengan sertifikat rumah pemberian orang tua di tangan, meninggalkan rumah yang pernah menjadi tempat bernaung yang hangat bagi saya. Apakah kalimat itu? Dan kebenaran apa yang tersembunyi di baliknya? Mari kita mulai ceritanya sekarang. Hari itu, sepanjang waktu, saya sibuk luar biasa dengan tumpukan pekerjaan di kantor. Akhir tahun membuat semua orang sibuk, dan saya hanya ingin cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan dan beristirahat. Begitu pula dengan saya. Di kepala saya, hanya ada pikiran tentang makan malam yang hangat dan istirahat singkat di rumah untuk melepaskan ketegangan selama lebih dari 10 jam. Namun, ketenangan seperti itu sudah lama hilang dari hidup saya. Sejak saya menjadi menantu perempuan sulung di keluarga besar Prayoga, saya sudah harus siap dengan keramaian dan hiruk-pikuk keluarga besar yang hidup bersama dalam 3 generasi. Ditambah lagi, ada kerabat yang sering datang dan menginap. Awalnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ramai itu seru, kan? Kalau kita tulus satu sama lain, pasti akan terasa hangat, pikir saya. Namun, seiring berjalannya waktu, saya menyadari dengan pahit kenyataan bahwa tidak pernah ada makan malam yang disiapkan khusus untuk saya. Malam itu, ketika saya tiba di rumah, matahari sudah terbenam. Begitu membuka pintu depan, ruang tamu sudah penuh sesak oleh orang. Jika dihitung sekilas, jumlahnya lebih dari 10 orang. Bapak dan ibu mertua, adik ipar dan istrinya, bude dengan 2 anaknya, dan bahkan paman dari desa yang baru saja tiba. Semua orang seolah sedang menunggu saya, dan semua mata tertuju pada saya. Bahkan sebelum saya sempat melepas sepatu, ibu mertua melemparkan kalimat yang sudah biasa saya dengar. "Sari, sudah pulang. Cepat siapkan makan malam. Semua sudah lapar." Saya terdiam membeku di tempat. Dada saya terasa sesak seolah ditusuk. Lagi-lagi, skenario yang sama terulang. Selama 4 tahun menjadi menantu, tidak sekalipun saya melihat meja makan terisi hidangan hangat saat saya pulang ke rumah. Meskipun ada begitu banyak orang, semua hanya menunggu saya, tanpa ada satupun yang menawarkan bantuan. Bukannya saya tidak pernah meminta tolong, namun, permintaan saya selalu ditolak. Perempuanlah yang seharusnya memasak di rumah. Lagi pula, dapur ini kan wilayah menantu sulung. Tidak enak kalau ada orang lain yang masuk. Saya menelan amarah yang hendak meledak dan diam-diam meletakkan tas. Namun, saat saya hendak berbalik menuju dapur, suami saya, Bagas, tiba-tiba angkat bicara. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar dingin dan menggema di seluruh rumah. "Cepat sedikit. Semuanya menunggu." Memangnya apa susahnya perempuan memasak? Saya membeku di tempat. Kata-kata itu seperti belati tajam yang menembus jantung saya. Saya menoleh menatap Bagas, pria yang saya percayai dan andalkan, pria yang kepadanya saya persembahkan seluruh masa muda saya. Dia bersandar di kursi dengan tangan terlipat, wajahnya datar, seolah sama sekali tidak peduli betapa berat hari yang saya lalui di luar. Saat itu juga, semua kesedihan dan kemarahan yang saya pendam selama bertahun-tahun meledak sekaligus. Saya ingin berteriak. Saya ingin bertanya. "Pernahkah kamu menganggapku sebagai istri, sebagai teman hidupmu? Atau aku ini hanya seorang pembantu di rumah ini?" Namun, tenggorokan saya tercekat. Tak ada satu kata pun yang bisa keluar. Saya diam-diam melangkah ke dapur. Tumpukan piring kotor sisa makan siang menggunung, dan sayuran masih tergeletak begitu saja. Dengan tangan gemetar, saya mulai mencuci sayuran dan memotong daging. Di kepala saya, suara Bagas terus terngiang. Memangnya apa susahnya perempuan memasak? Baginya, itu mungkin kata-kata biasa.
Tetapi bagi saya, itu adalah sebuah penghinaan dan pelecehan. Malam itu, nasi nyaris tak bisa saya telan. Orang-orang yang duduk mengelilingi meja makan tertawa dan bercengkrama, tetapi hanya saya yang mengunyah nasi dengan tenggorokan yang terasa tersumbat. Saya memandang sekeliling. Tak ada satupun yang bertanya apa yang saya makan di kantor, atau apakah saya lelah. Bagi mereka, sudah sewajarnya saya, yang pulang kerja dengan lelah, langsung terkurung di dapur. Setelah makan selesai, seperti biasa, semua orang pindah ke ruang tamu untuk menonton TV atau mengobrol. Saya ditinggal sendirian untuk membereskan tumpukan piring kotor. Suara tawa yang terdengar dari luar membuat saya semakin merasa seperti orang asing yang kesepian di rumah ini. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Di samping Bagas yang terlelap, saya menatap langit-langit kamar dengan mata yang panas. Saya merindukan orang tua saya di desa, merindukan rumah kami yang kecil namun hangat. Di hari pernikahan, orang tua saya memberikan sebuah sertifikat rumah sambil berpesan, "Ini bagianmu, nak. Kalau nanti ada apa-apa, ini bisa jadi peganganmu." Saat itu, saya berpikir hal buruk tidak akan pernah terjadi. Namun sekarang, sertifikat itu terasa seperti satu-satunya jalan keluar bagi saya. Keesokan paginya, saat saya masih setengah tertidur, suara ibu mertua terdengar dari luar pintu. "Sari, bangun. Buatkan paman bubur." Perutnya tidak enak, jadi harus sarapan lebih pagi. Saya menoleh ke arah Bagas. Dia menarik selimut hingga menutupi kepalanya, sama sekali tidak bergerak. Saya sontak terduduk. Jantung saya terasa seperti didesak hingga batasnya. Kata-kata Bagas semalam terus berulang di benak saya. Saya sadar, jika terus hidup seperti ini, saya tidak akan pernah dihormati sebagai manusia di rumah ini. Saya hanyalah alat untuk memasak dan melayani. Dan saat itu, saya mengambil keputusan. Saya membuka lemari, mengeluarkan koper tua, dan memasukkan beberapa helai pakaian. Saya membuka brankas kecil dan mengambil sertifikat rumah yang diberikan orang tua saya. Semua saya lakukan tanpa suara, tetapi tangan saya gemetar hebat. Saat saya menyeret koper keluar kamar, suara rodanya terdengar nyaring di lantai. Seluruh keluarga yang duduk di ruang tamu terkejut dan menatap saya. Ibu mertua membelalakan matanya dan berteriak tajam. "Kamu mau kemana? Memangnya kamu punya tempat tujuan kalau pergi dari sini?" Bagas sontak berdiri, wajahnya penuh kekesalan. "Mau main drama lagi? Jangan mengancam pergi dari rumah. Aku tidak punya waktu untuk meladenimu. Indakan dan obaran aku mantakara." Saya menatapnya lama. Pandangan saya sudah kabur oleh air mata. Suara saya bergetar, tetapi tegas. Ini bukan ancaman. Saya benar-benar pergi. Sertifikat rumah ini, orang tua saya yang memberikannya. Saya sudah tidak punya tenaga lagi untuk menjadi pembantu di rumah ini. Ruang tamu diliputi keheningan yang mencekam. Suara roda koper saya terdengar semakin menjauh. Saat itu, saya merasa satu babak dalam hidup saya telah ditutup, dan sebuah titik balik yang tak terduga oleh siapapun sedang terbuka. Suara roda koper yang berputar di atas lantai keramik terdengar memekakan telinga di rumah yang biasanya riuh itu. Seketika, semua suara lenyap, hanya tatapan kaget dari hampir 10 orang yang mengiringi langkah saya. Saya tidak menoleh ke belakang. Saya berjalan seperti orang yang dirasuki. Jika saya berhenti, saya merasa akan kembali terperangkap dalam lingkaran setan yang sama, mengulangi kehidupan sebagai menantu yang diremehkan. Begitu pintu di belakang saya terbanting menutup, angin malam yang dingin berembus membuat seluruh tubuh saya menggigil. Saya mencengkeram gagang koper dengan erat. Air mata mengalir di pipi. Saya benar-benar telah pergi, meninggalkan rumah yang pernah saya sebut sebagai tempat bernaung, namun nyatanya terasa seperti penjara. Lampu-lampu jalan menyala, mobil-mobil berlalu lalang, tetapi saya merasa tersesat di persimpangan jalan. Hendak pulang ke kampung halaman, saya takut membuat orang tua khawatir. Hendak bertahan di kota ini,
Saya tidak punya tempat untuk bersandar. Ponsel di saku saya terus berdering. Pasti dari Bagas. Tetapi hati saya sudah tertutup rapat. Saya tidak ingin mendengar alasan apapun lagi. Saya mematikan ponsel dan memasukkannya dalam-dalam ke saku mantel. Terminal bus hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumah mertua. Saya berjalan dalam diam, menyeret koper menuju ke sana. Tiba-tiba, saya teringat rumah di desa tempat orang tua saya hidup sederhana dan damai. Dulu waktu kecil, setiap kali ada masalah, saya cukup duduk di beranda mendengarkan cerita ayah, atau hanya memandangi punggung ibu yang sibuk di dapur, dan semua gundah gulana seolah lenyap. Tapi, jika saya pulang dengan keadaan seperti ini sekarang, orang tua saya pasti akan terkejut dan menanyakan alasannya. Apakah saya punya keberanian untuk menatap wajah mereka? Di tengah lamunan, sebuah suara yang akrab terdengar. "Sari, mau kemana malam-malam begini?" Saya terkejut dan menoleh. Ternyata Ibu Wati, tetangga lama sekaligus teman baik ibu saya. Ibu Wati menatap saya dengan cemas. Lalu pandangannya beralih ke koper saya. Saya bingung harus menjawab apa. Ibu Wati menghela napas pelan dan meletakkan tangannya di bahu saya. Kalau sedang sulit, menginap saja dulu di rumah ibu semalam. Besok kita pikirkan lagi. Saya ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Saat itu, saya benar-benar tidak punya tempat tujuan. Rumah Ibu Wati tidak jauh. Begitu masuk, aroma soto ayam yang gurih dari dapur membuat hati saya terasa hangat. Suasananya sangat berbeda dengan rumah mertua yang dingin. Segalanya sederhana, tetapi penuh ketulusan. Ibu Wati memberikan segelas air hangat. Setelah menatap saya lama, beliau berkata, "Hidup di tengah keluarga besar itu berat. Ya? Apalagi kalau tidak ada yang mengerti perasaan kita. Tapi kenapa kamu langsung pergi begitu saja saat amarahmu meledak?" Mendengar itu, tangis saya pecah. Saya menceritakan semuanya, mulai dari makan malam yang terlambat, kata-kata dingin Bagas, hingga perlakuan seluruh keluarga yang seolah menganggap saya pembantu. Ibu Wati mendengarkan dalam diam. Sesekali mengangguk. Ketika saya berhenti bicara sambil terisak, beliau berkata pelan, "Kamu sudah banyak bersabar selama ini. Tapi, sebelum meninggalkan rumah, seharusnya kamu berpikir lebih matang. Dalam hidup seorang perempuan, keputusan untuk pergi atau bertahan tidak bisa diambil hanya dengan emosi, tapi harus dipikirkan dengan akal sehat." Saya tertegun. Memang benar, saya pergi karena amarah saya meledak. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, bagaimana saya bisa bertahan sendirian di kota asing ini? Meskipun saya punya gaji, apakah cukup untuk menyewa tempat tinggal dan menanggung semuanya sendiri? Malam itu, saya tidak bisa tidur. Di antara suara detak jam, wajah Bagas terbayang. Senyum ramahnya di awal pernikahan, tatapan matanya yang hangat. Kemana perginya pria itu? Apakah dia berubah karena terseret dalam kehidupan keluarga besarnya? Atau sejak awal dia memang tidak pernah menghargai saya? Menjelang subuh, serangkaian notifikasi pesan masuk berbunyi. Dari Bagas. "Pulanglah. Jangan bikin drama. Memangnya kamu punya tempat lain selain rumah ini?" Ibu sangat marah. "Jangan membuat malu orang tua lagi." Membaca setiap katanya, hati saya mendingin. Tak ada satupun pertanyaan apakah saya lelah atau baik-baik saja. Isinya hanya celaan dan ancaman. Saya meletakkan ponsel. Hati saya sedingin es. Saat itu saya sadar, jika saya kembali, pernikahan ini tidak akan pernah punya jalan keluar. Keesokan paginya, saya menuju terminal bus. Tangan saya menyeret koper. Dada saya memeluk sertifikat rumah. Saya hendak membeli tiket bus menuju kampung halaman. Tepat saat bus akan berangkat, sebuah suara panik terdengar. "Sari." Saya menoleh. Bagas berlari tergesa-gesa. Pakaiannya berantakan seperti baru bangun tidur. Wajahnya memerah dan basah oleh keringat. Dia merebut koper saya sambil terengah-engah. "Kamu gila? Kalau kamu pergi begini, jadi apa keluarga kita? Kamu tahu tidak betapa malunya ibu di depan kerabat?"
Saya berdiri diam dan menatap lurus ke matanya. Lalu, bagaimana dengan saya, Mas? Pernahkah kamu memikirkan perasaan saya? Saya juga punya hati, bisa lelah, dan butuh perhatian. Tapi bagimu, saya ini hanya pembantu di rumah itu, kan? Bagas kehilangan kata-kata, tetapi kemudian mengerutkan kening. Memang sudah kodratnya perempuan mengurus rumah dan memasak. Kenapa kamu berlebihan sekali? Kata-kata itu membakar habis sisa harapan terakhir di hati saya. Saya merebut kembali koper saya dan berkata dengan tegas, "Pulanglah. Di antara kita sudah tidak ada apa-apa lagi." Terminal bus menjadi ramai. Orang-orang memandangi kami bergantian. Bagas berdiri terpaku selama beberapa detik, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Baik, pergilah. Pergi dan jangan menyesal." Mesin bus menyala, dan saya naik ke dalamnya. Air mata mengalir tanpa henti, tapi kali ini, bukan air mata kelemahan, melainkan air mata kebebasan. Dari jendela, sosok Bagas perlahan memudar. Hati saya sakit, tetapi tekad saya sudah bulat. Saya tahu jalan di depan tidak akan mudah, tapi setidaknya ini adalah jalan yang saya pilih sendiri. Bus membawa saya menuju kampung halaman. Jalanan panjang dan pepohonan di tepi jalan raya berlalu dengan cepat di luar jendela. Saya memeluk koper, terombang-ambing antara perasaan campur aduk dan tekad yang bulat. Saya tahu, setibanya di rumah, saya harus menghadapi orang tua. Saya harus menceritakan semuanya, dan itu mungkin akan menjadi cobaan baru yang lebih berat daripada saat meninggalkan rumah. Namun saya percaya, selama saya tidak menoleh ke belakang, saya akan menemukan jalan lain dalam hidup saya. Saat bus meninggalkan kota, hari masih gelap. Saya duduk di dekat jendela, memeluk koper erat-erat, tenggelam dalam berbagai pikiran. Cahaya lampu jalan yang kuning perlahan menjauh, digantikan oleh pemandangan pinggiran kota yang remang-remang. Suara roda bus yang bergesekan dengan aspal seolah memperdalam luka di hati saya. Setiap kali bus berbelok atau berguncang, jantung saya terasa diremas, seolah mengingatkan pada lembaran pahit kehidupan yang baru saja saya tinggalkan. Sepanjang perjalanan, saya mencoba memejamkan mata, tetapi tidak bisa tidur. Kata-kata Bagas di terminal terus terngiang, "Pergi dan jangan menyesal." Menyesal? Saya sudah menyesal sejak lama. Saya menyesal telah memberikan masa muda saya pada pria yang meremehkan saya. Saya menyesal karena harus menahan diri selama 4 tahun, hingga akhirnya melarikan diri dengan tangisan saat kesabaran saya mencapai batas. Menjelang tengah hari, bus tiba di terminal kota kecil. Begitu turun, udara segar bercampur aroma jerami dari sawah menusuk hidung. Hati saya berdebar, antara gembira dan cemas. Rumah hanya tinggal beberapa kilometer lagi, tetapi tiba-tiba langkah saya terasa berat. Saya tidak punya muka untuk bertemu orang tua. Saya tidak punya kepercayaan diri untuk menghadapi tatapan kecewa. Ibu saat melihat putrinya pulang dengan keadaan menyedihkan, hanya membawa satu koper kecil dan sertifikat rumah di dada. Saya diam-diam naik ojek menuju rumah. Ketika atap seng rumah yang sudah usang terlihat, jantung saya mulai berdebar kencang. Ayah sedang duduk di beranda, memperbaiki keranjang bambu yang sudah tua. Melihat saya, beliau terkejut dan langsung berdiri. "Sari, ada apa ini? Tiba-tiba pulang tanpa kabar." "Enquestes, I am Edur." Saya menggigit bibir dan memaksakan senyum, tetapi air mata akhirnya tumpah. Ibu, yang sedang di dapur, berlari keluar dengan tangan masih berlumuran tepung beras. Ibu memandangi saya dan koper saya bergantian. Matanya dipenuhi kecemasan. "Ada apa, nak?" Saya tidak bisa menyembunyikannya lagi. Saya berlutut di hadapan orang tua saya dan menangis sejadi-jadinya. "Maafkan Sari, Bu." "Ya." Sari sudah tidak sanggup lagi tinggal di rumah itu. Sari sudah bertahan selama 4 tahun. Tapi semalam, Sari benar-benar sudah tidak punya kekuatan lagi. Orang tua saya tampak terkejut dan terdiam cukup lama. Akhirnya, ibu mengangkat saya,
membawa saya masuk ke dalam rumah sambil mengelus punggung saya. Sudah, tenangkan dirimu. Ayo masuk dan cerita di dalam. Tidak baik menangis di luar, nanti dilihat tetangga. Di dapur yang akrab, saya menceritakan semuanya. Tentang hari-hari di mana saya harus memasak untuk lebih dari 10 orang meski pulang kerja dengan lelah. Kata-kata dingin Bagas, ketidakpedulian keluarga mertua, dan bagaimana saya kabur di tengah malam dengan membawa sertifikat rumah pemberian mereka. Setelah mendengar semuanya, ayah menghela napas panjang. Wajahnya yang tua dan berkerut tampak semakin sendu. Sejak kamu bilang mau menikah dengannya, ayah sudah menduga suasana keluarga mereka tidak akan cocok untukmu. Tapi karena kamu begitu keras kepala, kami tidak bisa melarangmu. Ayah tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Matanya memerah. Ibu menggenggam tangan saya erat, matanya berkaca-kaca. Suaranya tercekat. Anakku, kamu sudah banyak menderita. Tidak apa-apa. Kamu boleh tinggal di sini selama yang kamu mau. Ayah dan ibu tidak akan membiarkanmu kelaparan. Hati saya hancur mendengar kata-kata ibu. Saya tahu orang tua saya yang sudah lanjut usia hidup serba hemat, dan sekarang saya malah menjadi beban. Saya menelan air mata dan berjanji pada diri sendiri untuk segera bangkit dengan kekuatan saya sendiri. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Sore itu, saat saya sedang menyapu halaman, suara sepeda motor terdengar nyaring dan berhenti di depan gerbang. Saya menoleh. Bagas berdiri di sana. Wajahnya bengis karena amarah. Matanya memancarkan kebencian. Sari, kamu mau memperbesar masalah, ya? Cepat ikut aku pulang sekarang. Dia membentak tanpa mempedulikan orang tua saya yang keluar. Ayah mengerutkan kening. Nak Bagas, ini rumah kami. Kalau putriku mau tinggal di sini, kamu tidak punya hak untuk memaksanya pergi. Bagas mencibir. Bapak pikir itu jalan terbaik untuk putri Bapak? Kalau dia kabur dari rumah seperti ini, semua kerabat akan menertawakan keluarga kami. Dia pikir kalau dia pergi, semua selesai, kamu itu istriku dan harus ikut aku. Seluruh tubuh saya gemetar. Tapi kali ini saya tidak mundur. Saya berdiri di depan orang tua saya, menatap lurus ke arah Bagas. Kamu tidak punya hak lagi untuk memerintahku. Aku bukan pembantu. Aku manusia yang punya hak untuk hidup layak. Bagas tertawa mengejek. Tapi tatapannya sempat goyah. Mungkin dia tidak menyangka saya akan bersikap setegas ini. Bahkan di depan orang tua saya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Baik, lakukan sesukamu. Tapi jangan menyesal." Lalu dia pergi dengan suara knalpot yang memekakkan telinga. Udara di halaman terasa berat. Ibu menghela napas. Ayah menggenggam tangan saya, seolah ingin memberi kekuatan. Nak, mulai sekarang, kamu harus benar-benar kuat. Ini jalan yang kamu pilih, jadi kamu harus menjalaninya sampai akhir. Tapi ingat, ayah dan ibu akan selalu ada di sisimu. I will understand in the side Janata. Malam itu, saya berbaring di kamar kecil saya yang akrab, mendengarkan suara jangkrik di luar. Hati saya tenang sekaligus cemas. Ada kelegaan karena akhirnya terbebas dari belenggu, tetapi juga kekhawatiran tentang jalan di depan yang tidak pasti. Saya tidak bisa terus bergantung pada orang tua. Saya butuh jalan baru. Keesokan paginya, saya memutuskan untuk pergi ke pasar di kota kecamatan untuk mencari pekerjaan, setidaknya sebagai penjaga toko. Saya ingin menghasilkan uang dengan tangan saya sendiri dan tidak lagi menjadi beban bagi orang tua. Namun, dalam perjalanan ke pasar, saya bertemu seseorang yang tak terduga, Mbak Rini, teman SMA saya. Dia membuka sebuah toko kelontong besar di dekat pintu masuk pasar. Melihat saya, dia berseru gembira, "Sari, sudah berapa lama tidak bertemu? Tapi kenapa wajahmu pucat begitu? Kapan pulang kampung?" Saya tersenyum canggung, tetapi Mbak Rini yang peka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah mendengar cerita saya, dia menggenggam tangan saya erat dan berkata dengan tegas, "Kalau kamu benar-benar mau mandiri, bekerjalah di tokoku.
Kebetulan aku butuh orang yang bisa dipercaya untuk mengurus pembukuan dan stok barang. Aku membantumu, dan kamu juga membantu dirimu sendiri. Hati saya terasa cerah. Seberkas harapan muncul di tengah hari-hari yang kelam. Saya mengangguk. Hari pertama bekerja di toko. Pekerjaannya banyak, tetapi rasanya berbeda dengan menyiapkan makan untuk 10 orang yang tidak pernah menghargainya. Di sini, semua yang saya lakukan dihargai. Mbak Rini bahkan memberikan gaji saya di muka untuk tambahan biaya hidup. Saat menerima uang itu, saya merasa senang sekaligus sedih. Saya tahu jalan baru telah terbuka, tetapi saya juga sadar bahwa Bagas dan keluarga mertua tidak akan membiarkan saya tenang. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, gosip mulai menyebar di desa. Sari kabur dari suaminya, membawa lari sertifikat rumah ke rumah orang tuanya. Ada yang memuji saya, ada juga yang mencela. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Setiap kali mendengarnya, hati saya sakit. Tapi saya berjanji pada diri sendiri, jika saya bertahan, badai apapun pada akhirnya akan berlalu. Namun, saya tidak tahu bahwa kembalinya Bagas akan membawa badai yang jauh lebih dahsyat dari yang saya bayangkan. Selama beberapa hari berikutnya, saya mulai beradaptasi dengan pekerjaan baru di toko kelontong Mbak Rini. Meskipun melelahkan, hati saya jauh lebih ringan. Saya mendapatkan upah dari hasil kerja keras saya, dan tidak perlu lagi melayani 10 anggota keluarga yang acuh tak acuh setelah pulang kerja dengan lelah. Setiap malam, setelah selesai bekerja dan kembali ke rumah kecil orang tua, melihat senyum tulus mereka seolah memberi saya kekuatan untuk hidup kembali. Namun, badai kehidupan tidak membiarkan saya tenang. Gosip bahwa saya meninggalkan suami dan pulang kampung membawa sertifikat rumah menyebar seperti api. Orang-orang yang bersimpati pada saya berdecak lidah. Kasihan si Sari, pasti sudah tidak tahan lagi makanya dia pergi. Sementara mereka yang suka mencela berkata dengan sinis, perempuan yang sudah menikah kembali ke rumah orang tuanya itu sama saja mencoreng muka orang tua. Apalagi sampai membawa sertifikat rumah, pasti bukan perempuan biasa. Semua gosip itu sampai ke telinga saya. Saya berusaha mengabaikannya. Tetapi saat berbaring di malam hari, dada saya terasa sesak. Suatu sore, saat saya sedang menata barang di gudang, Mak Rini masuk dengan wajah serius. Sari, aku baru dengar, katanya si Bagas datang ke kota kecamatan. Dia bilang akan membawamu kembali dengan cara apapun. Kamu harus siap-siap. Saya membeku di tempat. Tangan saya gemetar hingga menjatuhkan tumpukan barang. Apa dia benar-benar akan memaksa saya, Mbak? Tanya saya terbata-bata. Mbak Rini menghela napas. Harga diri laki-laki itu tinggi. Dia pasti tidak mau diejek oleh kerabatnya. Tapi Sari, kamu tidak boleh goyah. Sekali sudah keluar, jangan sampai hatimu lemah. Kalau kamu kembali, situasinya akan lebih buruk. Malam itu, seperti kata Mbak Rini, Bagas muncul di depan gerbang rumah kami. Dia tidak sendirian. Dia datang bersama Pak De Wahyu, kakak dari bapak mertua saya. Saat saya sedang duduk di dapur, suara sepeda motor terdengar. Begitu keluar dan melihat mereka berdua, jantung saya terasa dingin. Bagas melangkah masuk ke halaman tanpa salam dan berkata dengan ketus, Sari, kemasi barangmu. Kita pulang sekarang. Ayah, yang sedang duduk di beranda, sontak berdiri. Tatapannya tegas. Nak Bagas, ini rumah kami. Putriku sudah cukup menderita. Kalau dia tidak mau pergi, kamu tidak bisa memaksanya. Ileden mona aranduz muta saramakram. Pak De Wahyu ikut campur. Suaranya terdengar mengancam. Pak Besan, seharusnya Bapak menasihati putri Bapak. Dia meninggalkan suami, meninggalkan mertua, bahkan membawa sertifikat rumah. Seluruh keluarga besar kami jadi malu. Apa pantas seorang istri meninggalkan suaminya begitu saja? Mendengar itu, tenggorokan saya tercekat. Saya menggigit bibir dan menjawab dengan susah payah. Pantas? Saat saya diperlakukan seperti pembantu setiap hari di rumah itu.
Apakah saya punya martabat? Saya sudah tidak tahan lagi. Bagas membelalakan matanya, mendekat, dan merebut koper saya yang diletakkan di sudut halaman. Baik, kalau mau pergi, pergi saja badanmu. Sertifikat rumah ini bukan milikmu. Saya terkejut dan berlari merebut koper itu. Lepaskan, ini harta pemberian orang tua saya. Tidak ada hubungannya denganmu. And Edris of a sin than that. Kami saling tarik-menarik koper, diiringi teriakan. Ibu berlari keluar sambil menangis dan memegangi lengan saya. Nak, jangan begini. Ayah, wajahnya memerah karena marah, tangannya gemetar. Nak Bagas, sekali lagi kamu menyentuh putriku, aku akan lapor polisi. Mendengar itu, Bagas sejenak berhenti. Matanya penuh amarah, tetapi ada keraguan di sana. Pak De Wahyu buru-buru menariknya. Sudah, tenang. Jangan perbesar masalah. And desplande kali karma gaizen. Sebelum pergi, Bagas menoleh ke arah saya dan berkata mengancam. Kamu pikir bisa terus bersembunyi? Jangan buat aku bertindak lebih jauh. Rumah diliputi keheningan yang berat. Ibu memeluk saya yang gemetar. Nak, kalau dia terus datang dan mengganggumu, kita harus cari cara lain. Begini terus tidak baik. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Menatap langit-langit kamar, saya memikirkan masa depan yang tidak pasti. Saya tahu Bagas tidak akan menyerah begitu saja. Dia menganggap saya sebagai miliknya. Seorang perempuan yang harus terikat pada keluarga Prayoga tanpa mempedulikan penderitaan saya. Keesokan paginya, saya memutuskan untuk menceritakan semuanya pada Mbak Rini. Setelah mendengar ceritanya, Mbak Rini berpikir sejenak lalu berkata, Sari, lebih baik kamu urus perceraian secara hukum. Kalau tidak, kamu akan selamanya terikat. Tapi kamu harus kuatkan hatimu. Prosesnya akan sulit dan kamu mungkin akan dicibir banyak orang. Sanggup? Saya tertegun. Kata cerai menusuk dalam ke hati. Rasanya seperti kunci pembuka pintu kebebasan, sekaligus pisau yang memotong semua yang pernah saya coba pertahankan. Tapi, saya teringat hari-hari penuh penghinaan, tatapan dingin Bagas, dan kata-katanya yang menusuk semalam. Saya menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Ya, saya sanggup. Beberapa hari berikutnya, saya pergi ke pengadilan agama untuk menanyakan prosedur perceraian. Petugas di sana menatap saya dengan iba. Dia menjelaskan bahwa saya harus menyiapkan berkas dan melalui proses mediasi terlebih dahulu. Mendengar itu, hati saya terasa berat. Saya tahu Bagas dan keluarganya tidak akan mau menandatangani surat persetujuan dengan mudah. Dan benar saja, saat pengadilan memanggil kedua belah pihak ke ruang mediasi, Bagas menolak dengan marah. Aku tidak akan pernah menandatangani surat itu. Mimpi saja kalau kamu mau cerai. Not tersarafana karamerelier. Kata-katanya seperti menyiram air dingin ke tubuh saya, tetapi justru membuat saya semakin teguh. Saya menatap lurus ke matanya dan menjawab dengan tenang, meskipun kamu tidak menandatanganinya, saya akan terus maju. Saya bukan lagi perempuan yang hanya bisa diam dan menahan diri. Mediasi gagal. Bagas pergi dengan marah, dan saya diam-diam membereskan berkas untuk mempersiapkan pertarungan yang lebih panjang. Orang tua saya menatap cemas, tetapi saya hanya tersenyum tipis. Jangan khawatir, Bu, ya. Saya akan menanggungnya. Saya tahu jalan di depan penuh duri, tapi kali ini, saya tidak lagi sendirian. Saya punya keyakinan pada diri sendiri dan tekad untuk tidak membiarkan hidup saya diinjak-injak lagi. Di luar, angin berdesir melintasi sawah. Saya menatap kejauhan. Hati saya bergetar, tetapi tekad saya kokoh. Badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Setelah mediasi gagal, saya pulang dengan hati seberat batu. Sepanjang hari itu, saya tidak ingin bicara. Saya hanya duduk diam di beranda, menatap halaman yang kosong. Ibu melihat saya dan merasa sedih. Beliau duduk di samping saya dan meletakkan tangan di bahu saya. Nak,
Cerai itu bukan hal yang mudah. Tapi kalau sudah jadi keputusanmu, kamu harus bertahan sampai akhir. Jangan sampai kamu yang menyerah lebih dulu. Saya mengangguk. Mata saya terasa panas. Ibu benar. Bagas menolak menandatangani surat cerai hanya karena harga diri dan anggapan salahnya bahwa istri adalah miliknya. Tapi saya tidak bisa lagi mengurung hidup saya di rumah yang dingin itu. Saya sudah melangkah. Tidak ada jalan untuk kembali. Keesokan harinya, saat saya sedang merapikan pembukuan di toko Mbak Rini, sekelompok orang tiba-tiba masuk. Di depan ada Bagas, di belakangnya ibu mertua dan 2 orang kerabat. Udara di dalam toko seketika menjadi tegang. Saya membeku di tempat. Tangan saya gemetar. Sebelum saya sempat bereaksi, Bagas menggeram. Sampai kapan kamu mau main drama murahan seperti ini? Pergi dari rumah memangnya hebat. Surat cerai tidak ditandatangani. Pulang juga tidak mau. Sampai kapan kamu mau menyusahkan keluarga kami? Mbak Rini segera berdiri di depan saya. Suaranya tegas. Mas Bagas, ini tempat kerja Sari. Bukan tempat Mas datang dan membuat keributan. Kalau ada yang mau dibicarakan, selesaikan di pengadilan. Jangan mengancam seperti ini. It's no the make of the sand the news of Saksain. Ibu mertua berdecak lidah dan menyahut dengan tajam. Dasar tidak tahu diuntung. Sudah berapa tahun kamu makan dan tidur di rumah kami? Sekarang malah pergi dan melibatkan orang luar. Perempuan yang meninggalkan suaminya itu hanya akan dapat malu. Sari, mendengar itu, darah saya mendidih. Saya perlahan maju dan menatap lurus ke mata ibu mertua. Bu, saya sudah cukup bersabar. Ibu bilang memberi saya makan. Saya bekerja dengan keringat saya sendiri, tidak pernah meminta sepeser pun. Dan soal malu, menurut saya, diperlakukan seperti pembantu di rumah mertua adalah aib yang paling besar. Wajah ibu mertua memucat. Bagas mencoba menarik koper saya yang ada di sudut, tapi kali ini saya menahannya. Saya mencengkeram tangannya dan berkata dengan tegas, "Dengar baik-baik. Saya akan melanjutkan gugatan cerai ini sampai akhir. Meskipun kamu tidak mau tanda tangan, pengadilan yang akan memutuskan. Jangan pikir saya akan kembali. Jangan pikir saya takut." Indorandeman mena tekeromya salam gekur. Suasana di dalam toko menjadi sangat berat. Para pelanggan berhenti berbelanja dan menonton. Bagas tidak bisa menahan amarahnya, berteriak, "Lihat saja nanti. Kamu pikir aku akan diam saja?" Lalu dia menarik ibu mertua dan kerabatnya pergi di tengah bisik-bisik orang. Saya terduduk lemas di kursi. Keringat mengalir deras. Mbak Rini segera menuangkan segelas air dan menepuk punggung saya. Bagus, Sari. Tapi badai yang sesungguhnya mungkin belum datang. Asban the Sands to Nine Span. Seperti kata Mbak Rini, beberapa hari kemudian, saya menerima surat panggilan resmi dari pengadilan agama. Gugatan cerai saya telah diterima. Sidang pertama akan segera dimulai. Malam sebelum sidang, saya hampir tidak bisa tidur. Saya merenungkan kembali jalan yang telah saya lalui. Ingatan tentang memasak untuk belasan orang, wajah dingin Bagas, tatapan iba para tetangga saat mendengar saya meninggalkan suami, semua berputar seperti film lambat, semakin menguatkan tekad saya untuk bebas. Keesokan paginya, pengadilan ramai oleh orang. Saya melihat Bagas, ibu mertua, dan beberapa kerabat duduk di seberang, membuat seluruh tubuh saya gemetar. Mereka berbisik-bisik dan menatap saya seolah saya adalah seorang pesakitan. Saya menarik napas dalam-dalam dan duduk di kursi penggugat. Hakim memulai persidangan. Saya menceritakan semua yang saya alami dengan jelas. Makan malam yang harus saya siapkan setiap hari, kata-kata yang merendahkan, ketidakpedulian suami. Saya tidak menangis. Suara saya tegas. Saya tahu saya harus kuat. Saat giliran Bagas, dia berdiri dan dengan sinis mengatakan bahwa saya melebih-lebihkan, bahwa sudah kodratnya perempuan mengurus rumah tangga, dan tindakan saya meninggalkan rumah adalah pengkhianatan terhadap keluarga. Pernyataannya membuat ruang sidang bergemuruh,
Tetapi hakim berkata dengan tegas, pernikahan tanpa rasa hormat dan saling berbagi tidak dapat dipertahankan. Jika tergugat tetap menolak menandatangani, pengadilan akan memeriksa bukti-bukti untuk mengambil keputusan akhir. Sidang ditunda untuk pengumpulan bukti lebih lanjut. Saat keluar dari ruang sidang, Bagas mendekati saya. Suaranya pelan tetapi penuh ancaman. Sari, ini peringatan terakhir. Kembalilah. Kalau tidak, aku akan membuatmu tidak punya apa-apa. Jangan sombong hanya karena punya sertifikat rumah itu. Seluruh tubuh saya merinding. Saya tahu ancamannya bukan gertakan sambal. Namun, tatapan tegas ayah yang berdiri di belakang saya dan genggaman tangannya di bahu saya memberiku kekuatan. Saya berbalik dan menatap lurus ke mata Bagas. Silakan coba. Aku tidak takut lagi. Beberapa bulan berikutnya, hidup saya memasuki babak baru. Siang hari saya bekerja di toko Mbak Rini. Malamnya membantu orang tua di ladang. Lelah, tapi hati saya jauh lebih ringan. Saya perlahan terbiasa dengan tatapan penasaran tetangga dan mengabaikan gunjingan. Saya fokus pada pekerjaan dan rencana-rencana kecil untuk masa depan. Namun, badai belum berakhir. Suatu hari saat saya sedang menata barang, Mbak Rini memanggil saya keluar. Wajahnya pucat pasi. Sari, kamu dengar tidak? Si Bagas menyebar gosip kemana-mana. Katanya kamu mau menjual rumah orang tuamu dengan sertifikat itu. Dia bahkan mengancam akan menuntutmu atas penggelapan aset. Saya membeku di tempat, serasa disiram air es. Saya tidak pernah membayangkan Bagas akan mendorong saya ke jalan buntu sejauh ini. Saya mengepalkan tangan. Tidak mungkin. Sertifikat itu kan pemberian orang tua saya. Bagaimana bisa dia berbohong setega itu? Mbak Rini menatap saya dengan cemas. Orang-orang tidak peduli apa kebenarannya. Sari. Sekali gosip menyebar, yang rugi tetap kamu. Malam itu, saya menceritakan semuanya pada orang tua. Ayah terdiam lama, lalu perlahan berkata, Sari, kalau perlu, gadaikan saja sertifikat itu untuk modal usaha. Ayah dan ibu masih kuat, tidak apa-apa. Tapi kami tidak tahan melihatmu difitnah dan dicemooh orang. Mendengar itu, air mata saya tumpah. Saya tahu isi hati orang tua saya. Tetapi saya juga tahu pertarungan ini akan panjang dan berat. Bagas tidak hanya ingin membawa saya kembali, tetapi juga memutus semua jalan keluar saya. Di kamar yang diterangi lampu minyak, dengan bayangan panjang di dinding, saya duduk semalaman. Hanya ada satu pikiran di kepala saya. Dengan cara apapun, sertifikat rumah ini harus saya pertahankan. Itu adalah satu-satunya simbol kebebasan dan kelangsungan hidup saya. Dan saya tidak tahu bahwa tekad itu akan membawa saya pada konfrontasi paling sengit dengan Bagas dan keluarganya. Beberapa hari setelah mediasi, seluruh desa ramai oleh gosip yang disebarkan Bagas. Kemanapun saya pergi, bisik-bisik terdengar. Katanya dia mau menjual rumah orang tuanya dengan sertifikat itu. Ada yang menatap saya iba. Ada juga yang mencela sambil berdecak lidah. Meskipun saya berkata tidak apa-apa, hati saya terasa seperti diiris sembilu. Saya tidak pernah melakukan hal yang salah. Mengapa saya harus menanggung fitnah sekejam ini? Suatu sore, saat saya pergi ke pasar untuk urusan ibu, saya tidak sengaja bertemu dengan seorang bibi yang merupakan kerabat jauh keluarga mertua. Melihat saya, bibi itu berkata dengan nada menyindir. Loh, ini kan menantu sulung keluarga Prayoga. Hebat sekali ya. Meninggalkan suami sambil membawa sertifikat rumah. Perempuan zaman sekarang memang menakutkan. Darah saya serasa mendidih. Saya berusaha tetap tenang dan menjawab singkat. Bibi, masalah yang sebenarnya hanya kami yang tahu. Saya tidak perlu menjelaskan apapun pada siapapun. Lalu saya berbalik, meninggalkan bibi itu yang mencibir di belakang. Kembali ke rumah, saya duduk diam di beranda. Ayah melihat putrinya dan merasa sedih. Beliau menyalakan rokoknya. Asapnya mengepul di udara yang sunyi. Sari, hal yang paling menyakitkan dalam hidup seorang perempuan adalah ketika tidak dihargai oleh suaminya. Tapi karena sudah terlanjur keluar,
Kamu harus terus maju. Omongan orang hanya sementara, tapi hidupmu adalah milikmu selamanya. Air mata saya tumpah mendengar kata-kata ayah. Saya berjanji tidak akan menyerah. Namun, badai yang sesungguhnya datang malam itu. Saat kami sekeluarga sedang makan malam, seseorang menggedor pintu dengan keras. Ayah keluar dan mendapati Bagas bersama 2 orang polisi dari polsek setempat. Wajah Bagas memerah, matanya penuh kebencian. Dia menunjuk saya dan berteriak, "Itu dia orangnya, Pak. Dia mencuri sertifikat rumah dan berencana menjualnya secara ilegal. Tolong diperiksa." Saya membeku di tempat. Ibu ketakutan dan memegangi lengan saya. Ayah berdiri di depan saya dan berteriak, "Nak Bagas, kamu sudah keterlaluan. Tanah ini milik saya, dan sertifikat itu saya yang berikan pada putri saya. Apa salahnya kalau dia yang memegangnya? Kenapa kamu memfitnahnya?" Seorang polisi buru-buru menenangkan. "Bapak, tenang dulu. Kami hanya datang untuk memeriksa karena ada laporan. Jika sertifikat ini memang atas nama keluarga Bapak, mohon ditunjukkan untuk meluruskan kesalahpahaman." Dengan tangan gemetar, saya mengambil sertifikat rumah dari lemari dan menyerahkannya. Polisi itu memeriksanya dan tampak lega. Sertifikat ini memang awalnya atas nama Bapak, kemudian dihibahkan kepada putri Bapak. Secara hukum tidak ada masalah. Mas Bagas, lain kali sebelum lapor, tolong dipikirkan lebih matang. Anden aspe teras teranam batra. Wajah Bagas memerah padam, tetapi dia masih belum bisa menahan amarahnya. Bagaimana kalau dia mau menjualnya? Saya suaminya. Saya punya hak. Saya menatap lurus ke matanya dan berkata dengan tegas, "Dengar baik-baik. Ini harta orang tua saya. Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak punya hak apapun. Hak yang bisa kamu klaim hanya ada di rumah itu. Tempat kamu memperlakukanku seperti pembantu. Bukan di sini." Para polisi menengahi dan kemudian pamit. Bagas menatap saya tajam dan melontarkan satu kalimat, "Sari, kamu pikir kamu menang? Aku tidak akan tinggal diam." Lalu dia pergi. Rumah kecil itu terasa berguncang seperti diterpa badai. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya tahu Bagas sudah melewati batas. Dari ancaman dan kebohongan, sekarang dia melibatkan aparat. Dia jelas tidak hanya ingin membawa saya kembali, tetapi juga menginjak-injak saya agar tidak bisa bangkit lagi. Saya menutup wajah. Air mata tumpah. Tetapi di tengah keputusasaan, saya merasakan percikan perlawanan menyala di hati. Jika saya menyerah sekarang, saya akan hidup dalam kegelapan selamanya. Keesokan paginya, saya menemui Mbak Rini dan menceritakan semuanya. Setelah mendengar ceritanya, Mbak Rini menggertakkan gigi dan berkata, "Orang itu bukan cuma egois, tapi juga jahat. Tapi jangan takut. Zaman sekarang hukum lebih melindungi perempuan. Coba konsultasi dengan pengacara. Siapkan semua berkas dengan rapi. Hanya dengan cara itu mulutnya bisa dibungkam." Kata-kata Mbak Rini menyadarkan saya. Saya meminta tolong padanya untuk dikenalkan pada seorang pengacara di kota kecamatan. Pengacara itu, setelah mendengar cerita saya, menyarankan untuk mengumpulkan semua bukti, surat-surat, dan kesaksian dari tetangga yang pernah melihat perlakuan buruk yang saya terima. Dia berkata, "Gugatan cerai itu tidak mudah. Tapi kalau tekad Anda kuat, hukum akan berpihak pada Anda." That's sikinakit. Virialanas mandakama. Sejak hari itu, saya sibuk mengumpulkan bukti. Banyak tetangga yang iba dan bersedia bersaksi bahwa saya selalu memasak sendirian untuk seluruh keluarga, dan Bagas tidak pernah peduli. Bahkan ada yang mengatakan pernah melihat saya bekerja di dapur hingga lewat tengah malam padahal baru pulang kerja. Setiap kesaksian dan tanda tangan menjadi penghiburan bagi saya, dan menjadi pisau tajam yang mengarah pada harga diri yang begitu dijaga oleh Bagas. Saat saya berusaha bangkit, gosip lain mulai beredar. Sari menyewa pengacara untuk menyeret suaminya ke pengadilan. Ada yang bersimpati, ada juga yang mencibir.
Perempuan kalau sudah main hukum, yang susah dirinya sendiri. Tapi kali ini saya tidak goyah. Suatu sore, saat saya dan Mbak Rini sedang membereskan toko, Bagas tiba-tiba muncul. Dia tidak sendirian. Dia membawa seorang perempuan asing yang terlihat beberapa tahun lebih muda dari saya, berpakaian cukup modis. Dia menatap saya dengan tatapan menantang. "Sari, kalau kamu ngotot mau cerai, baiklah. Aku juga sudah punya orang baru. Kamu pikir kamu masih berharga?" Saya membeku. Saya tidak percaya Bagas bisa menjadi begitu rendah dengan membawa orang lain hanya untuk menghina saya. Hati saya sakit, tetapi tiba-tiba saya ingin tertawa. Saya menatapnya lurus, menggigit bibir, dan tersenyum getir. Kalau begitu lebih bagus. Dengan adanya orang baru, alasan saya untuk pergi menjadi lebih jelas. "Terima kasih sudah membuat saya tahu orang seperti apa dirimu." Perempuan yang dibawanya tampak kaget. Mungkin tidak menyangka situasinya akan sepanas ini. Bagas terkejut dengan sikap tenang saya, terdiam beberapa detik, lalu tidak bisa menahan amarahnya dan menarik perempuan itu pergi. Setelah mereka pergi, saya terduduk lemas di kursi. Air mata mengalir deras. Tapi itu bukan air mata kesakitan, melainkan air mata kebebasan. Karena saat itu saya sadar, tidak ada lagi sisa perasaan apapun untuknya. Malam itu, saya menulis semua kejadian hari itu untuk ditambahkan ke dalam berkas gugatan. Dalam hati saya berpikir, kesombongan dan kekejaman Bagas adalah bukti terbaik untuk saya. Dan saya tahu, hari putusan semakin dekat. Babak baru dalam hidup saya, meskipun penuh badai, akan segera terbuka di atas jalan yang saya pilih sendiri. Hari saat saya menyerahkan berkas tambahan untuk gugatan cerai, saya duduk di sebuah ruangan kecil di pengadilan agama. Tangan saya mencengkeram erat berkas bukti yang ditandatangani oleh para tetangga. Jantung saya berdebar kencang. Bukan hanya karena takut, tetapi juga karena firasat bahwa satu periode yang panjang akan segera berakhir. Di luar, suara pengeras suara dari pasar terdengar riuh, tetapi hati saya terasa sunyi senyap. Saat keluar dari pengadilan, tanpa diduga saya melihat Bagas berdiri di sana. Dia bersandar pada motornya, melipat tangan, dan menatap saya tajam. Saya menghentikan langkah. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang suami, bukan pula tatapan penyesalan. Itu adalah tatapan penuh kebencian dari seseorang yang tidak bisa menerima kekalahan. "Sari," katanya dengan suara sedingin es, "kamu pikir dengan beberapa lembar kertas itu pengadilan akan memihakmu? Melawanku hanya akan membuat hidupmu tidak akan pernah tenang." Saya tidak menjawab. Saya hanya mencengkeram berkas di tangan dan terus berjalan melewatinya. Tapi langkah saya terasa berat, dan jantung saya berdebar tak karuan. Saya tahu Bagas tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu, saya pulang dengan tubuh lelah. Ibu melihat wajah saya yang pucat dan matanya berkaca-kaca. Ibu menyisihkan daging ikan ke piring saya dan berkata dengan suara bergetar, "Nak, jangan terlalu sedih, makan yang banyak. Ayah dan ibu sudah tua, tidak tahu akan hidup berapa lama lagi. Harapan kami hanya melihatmu hidup tenang." Mendengar kata-kata ibu, tenggorokan saya tercekat. Saya tidak ingin lagi membuat orang tua khawatir, tapi saya sudah menyeret mereka ke dalam badai ini. Keesokan paginya saat saya sedang menata barang di toko Mbak Rini, seorang ibu-ibu asing masuk. Dia memandangi saya dari atas sampai bawah, lalu berkata dengan suara dingin, "Anda Mbak Sari, kan? Saya kerabat dari perempuan yang tempo hari datang bersama Mas Bagas." Jantung saya berdebar kencang. Saya meletakkan keranjang yang saya pegang. "Ada apa ya?" Ibu itu tertawa sinis. "Saya hanya mau memberitahu. Perempuan itu bukan orang sembarangan. Dia mendekati Mas Bagas juga ada maunya. Kalau Anda terus mengulur masalah perceraian ini, dia akan menggunakan cara apapun untuk menyingkirkan Anda. Jangan salahkan saya kalau tidak memberitahu dari awal." Saya membeku. Sebelum saya sempat bicara, ibu itu sudah bergegas pergi.
Kata-katanya seperti pisau yang mengoyak dada saya. Perempuan di samping Bagas bukan hanya alat untuk menghina saya, tetapi bagian dari permainan yang lebih besar. Malam itu, saya menceritakan hal ini pada Mbak Rini. Mbak Rini terdiam lama, lalu berkata, "Sari, masalah ini semakin berbahaya. Kamu harus lebih kuat. Jangan biarkan mereka mendesakmu ke jalan buntu." Beberapa hari berikutnya, seperti peringatan itu, berbagai gosip baru menyebar. Katanya saya berselingkuh saat masih di rumah mertua, atau saya punya pria lain makanya pergi dari rumah, atau saya berbohong telah dianiaya agar proses cerai lebih mudah. Fitnah keji itu membuat saya marah sekaligus lelah. Saya mencoba fokus bekerja dan mengabaikan gunjingan, tapi luka di hati semakin dalam. Suatu hari, saat saya sedang membantu ayah di luar, suara motor terdengar dan berhenti di depan gerbang. Saya mengangkat kepala, ternyata Bagas. Dia tidak sendirian. Dia membawa perempuan muda itu lagi. Perempuan itu memakai gaun merah mencolok dengan lipstik merah menyala. Memeluk lengan Bagas seolah menunjukkan kepemilikan. "Sari," kata Bagas dengan nada menantang. "Sudah kubilang, aku punya orang baru. Kalau kamu ngotot cerai, aku setuju. Tapi kamu tidak akan dapat apa-apa. Sertifikat rumah itu akan kuambil dengan cara apapun, dan kamu akan pergi dengan tangan kosong." Saya berdiri, menyeka keringat di dahi, dan menatapnya lurus. "Mas Bagas, aku tidak butuh apa-apa darimu. Aku hanya butuh kebebasan. Sertifikat ini milik orang tuaku. Kamu tidak berhak menyentuhnya. Dan untuk orang baru itu, semoga kalian bahagia. Tapi jangan harap aku akan takut." And kuas-kuasan. Perempuan itu tertawa sinis dan menyela. "Mbak, jangan merasa hebat deh. Orang seperti Mbak memang pantas ditinggalkan. Mas Bagas memilih saya karena saya bisa melayaninya dengan baik, bukan seperti Mbak yang hanya bisa mengeluh." Kata-kata itu seperti tamparan di pipi saya. Tapi saya tidak menangis. Saya hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan bertahan lama. Kita lihat saja nanti." In the saren haren dan nakarin namrapsa, and the saren namrapsarin dan nakarin andir sarin. Ayah, yang mendengar semuanya, tidak tahan lagi. Beliau keluar ke beranda. Suaranya menggelegar. "Nak Bagas, segera pergi dari sini. Jangan sampai aku memanggil polisi lagi. Dan kamu, Nona, sebaiknya sadar diri. Jangan jadikan penderitaan orang lain sebagai kesenanganmu." Wajah Bagas memerah. Dia menarik tangan perempuan itu dan berbalik, tetapi sebelum naik motor, dia menoleh dan berkata, "Sari, lihat saja nanti. Aku tidak akan membiarkanmu menang." And the veritable present spectat. Setelah mereka pergi, saya terduduk lemas di tangga. Seluruh tubuh saya gemetar. Ayah meletakkan tangannya di bahu saya dan menghela napas. "Nak, kamu memulai pertarungan yang berat. Tapi ayah percaya kamu akan menang, karena kamu berjuang untuk kebenaran." Mendengar kata-kata ayah, tenggorokan saya tercekat. Saat itu saya sadar, sekeras apapun badai di luar, di belakang saya ada keluarga yang menjadi sandaran kokoh. Keesokan harinya, saya bersama pengacara secara resmi mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Berkasnya tebal, buktinya cukup. Pengacara berkata, dengan bukti yang ada, kemungkinan besar gugatan cerai akan dikabulkan. Tapi saya tahu, semakin dekat hari putusan, Bagas akan semakin gila. Dan benar saja, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi. Sore itu, saat saya di toko, beberapa pria asing masuk. Mereka mengaku teman Bagas, tetapi penampilan dan cara bicara mereka seperti preman. Mereka menghalangi pintu dan berkata dengan suara keras, "Mbak Sari, dengar-dengar mau melawan suami, ya? Sebaiknya berhenti selagi bisa. Jangan sampai kenapa-kenapa." Toko menjadi kacau, dan Mbak Rini segera menelepon polisi. Pria-pria itu pergi sambil menggeram, tak lupa meninggalkan ancaman. Ini baru peringatan. Saya terduduk di kursi.
memegangi dada. Jantung saya berdebar kencang. Keringat dingin mengalir. Saya belum pernah setakut ini. Tetapi di tengah ketakutan itu, muncul tekad yang kuat. Saya tidak bisa hidup terus-menerus diancam. Jika saya mundur sekarang, hidup saya akan selamanya terkurung dalam kegelapan. Malam itu, dengan tangan gemetar, saya menulis di buku harian saya, apapun yang terjadi, aku akan terus maju. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk perempuan lain. Aku harus membuktikan bahwa kami punya hak untuk hidup sebagai manusia yang merdeka. In the Product to the Sons of Sleeman Trentsev. Saya tidak tahu bahwa buku harian itu kelak akan menjadi bukti penting, menjadi kisah paling jujur dari seorang perempuan yang berani berdiri di tengah badai. Dan hari putusan semakin dekat. Dalam ketegangan yang terasa seperti tali yang akan putus, saya bertanya pada diri sendiri, apakah aku punya kekuatan untuk berjalan sampai akhir? Semakin dekat hari putusan, udara di sekitar saya terasa semakin tegang, seperti senar yang akan putus. Seluruh warga desa seolah tidak punya topik lain selain gugatan cerai saya. Mereka yang bersimpati menyebut saya kuat, sementara yang suka mencela berkata saya mempermalukan keluarga dan perempuan yang meninggalkan suami akan sulit mengangkat kepala seumur hidup. Saya mendengar semuanya, tetapi hati saya tidak lagi goyah seperti dulu. Gunjingan kini hanya seperti desau angin yang berlalu. Saya tahu, sekali melangkah, saya hanya bisa terus maju. Namun, Bagas menjadi semakin nekat. Setelah mengirim preman untuk mengancam, beberapa hari suasana menjadi tenang. Saya pikir dia sudah lelah. Tapi itu hanyalah keheningan sebelum badai yang lebih besar. Suatu pagi, saat saya hendak berangkat ke toko Mbak Rini, saya menemukan secari kertas terselip di celah gerbang. Saat saya membukanya, seluruh tubuh saya terasa dingin. Di kertas itu tertulis dengan tulisan tangan yang kasar, "Kalau kamu masih nekat mau cerai, jangan salahkan kami kalau orang tuamu tidak selamat. Jangan buat kami turun tangan." Saya membeku. Tangan saya gemetar hebat hingga kertas itu jatuh. Ibu, yang keluar dari rumah, melihatnya dan segera memungutnya. Mata ibu membelalak setelah membacanya. Dengan suara bergetar, ibu nyaris menjerit. "Sari, mereka sudah gila. Ini tidak bisa dibiarkan." Ayah juga keluar. Wajahnya mengeras. Kedua matanya merah. "Nak, ayah sudah tua. Tidak ada yang ditakutkan. Tapi ayah khawatirkan kamu. Kalau Bagas sudah bertindak serendah ini, kamu harus lebih cerdas menghadapinya. Jangan beri mereka alasan untuk mencelakaimu." Hati saya sakit sekaligus marah mendengar kata-kata ayah. Saya tidak percaya Bagas bisa berubah sejauh ini. Pria yang dulu saya percayai dan serahkan masa muda saya, kini menganggap saya sebagai musuh yang harus dijatuhkan dengan cara apapun. Saya membawa surat ancaman itu ke Polsek. Polisi berjanji akan menyelidiki. Tetapi saya tahu, di desa kecil ini, banyak hal hanya akan berakhir dengan mediasi atau peringatan. Saya tidak bisa sepenuhnya bergantung pada siapapun selain diri saya sendiri. Beberapa hari berikutnya, saya hidup dalam kecemasan. Kemanapun pergi, saya selalu waspada, takut ada orang asing yang mengikuti. Ibu setiap hari berpesan, "Kemanapun pergi, bilang dulu, jangan sendirian." Saya merasa bersalah pada orang tua, tetapi saya juga tahu tidak bisa selamanya bersembunyi di balik mereka. Saat itulah, Mbak Rini menjadi sandaran terbesar saya. Suatu malam, setelah menutup toko, dia duduk di samping saya dan memberikan secangkir teh hangat. Dengan suara lembut tapi tegas, dia berkata, "Sari, ingat, semakin licik cara yang mereka gunakan, semakin mereka takut pada kebenaran. Kalau kamu takut, mereka akan semakin menjadi-jadi. Kamu harus lebih kuat. Jadikan ancaman ini sebagai bukti. Ungkap kebenarannya di depan umum. Kalau semua orang tahu yang sebenarnya, Bagas tidak akan bisa bertindak sembarangan lagi." Kata-kata Mbak Rini menyadarkan saya. Benar. Saya tidak bisa hanya bersembunyi dan gemetar.
Saya harus melawannya secara terbuka. Saya harus menunjukkan wajah asli Bagas kepada semua orang. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang saya duga. Hari itu, ada rapat warga di balai desa. Semua warga berkumpul. Saat saya sedang mendengarkan rapat, saya melihat Bagas masuk bersama ibu mertua dan beberapa kerabat. Tatapannya melintas ke arah saya, penuh tantangan. Jantung saya berdebar, tetapi saya teringat kata-kata Mbak Rini, jangan takut. Saat sesi tanya jawab, saya berdiri. Balai desa menjadi riuh. Saya menarik napas dalam-dalam, dan dengan suara bergetar namun jelas, saya berkata, "Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Belakangan ini banyak gosip tidak benar tentang saya. Katanya saya meninggalkan suami karena punya pria lain, atau saya ingin menjual tanah orang tua saya. Hari ini, di sini, saya tegaskan, semua itu bohong. Kebenaran yang sesungguhnya ada di surat ancaman ini." Saya mengangkat tinggi-tinggi surat ancaman di tangan saya. Saya diancam, ditekan, bahkan dihina dengan melibatkan aparat. Tapi saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya hanya ingin hidup sebagai manusia. Balai desa menjadi gempar. Banyak yang menatap saya dengan iba. Ada juga yang berdecak lidah dan menggelengkan kepala. Wajah Bagas memerah padam. Dia sontak berdiri. "Kamu memfitnah siapa? Siapa yang mengancammu? Jangan mengarang cerita untuk merusak nama baikku." Saya menatap lurus ke matanya dan berkata dengan jelas, "Bisakah kamu bersumpah di hadapan semua yang ada di sini, bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan pengirim surat ancaman tanpa nama ini?" Bagas sejenak terdiam. Balai desa hening. Semua mata tertuju padanya. Selama beberapa detik dia tampak ragu. Lalu dengan marah dia keluar begitu saja. Di belakangnya, tertinggal bisik-bisik yang berat. Dalam perjalanan pulang, hati saya terasa lebih ringan. Saya tahu saya memenangkan pertempuran kecil, tetapi pertarungan yang lebih panjang masih menanti. Beberapa hari kemudian, saya menerima surat pemberitahuan resmi dari pengadilan. Tanggal sidang gugatan cerai saya telah ditetapkan. Tangan saya gemetar saat membacanya. Momen penentuan semakin dekat. Malam itu, saya duduk di samping ibu. Ibu menggenggam tangan saya dan berkata dengan suara bergetar, "Sari, kamu sudah banyak menderita. Apapun hasil sidangnya nanti, ayah dan ibu akan selalu ada di sisimu, jangan takut." Saya bersandar di bahu ibu. Air mata tumpah. Bukan karena takut kalah. Saya takut cara licik apalagi yang akan digunakan Bagas. Tapi saya juga tahu, tidak ada jalan untuk kembali. Dan seperti dugaan, sehari sebelum sidang, Bagas menggunakan cara terakhir yang paling kejam. Dia datang ke depan gerbang rumah kami, membawa beberapa orang yang dia kenal untuk memberikan kesaksian palsu bahwa saya telah berselingkuh, sambil membuat keributan. Seluruh desa kembali gempar. Ayah gemetar karena marah hingga nyaris pingsan. Saya berlari ke depan, menghalangi ayah sambil berteriak, "Mas Bagas, kamu tidak punya hati nurani? Berhentilah berbohong. Kalau ada yang mau kamu katakan, katakan padaku. Jangan libatkan orang tuaku." Bagas tertawa sinis. Matanya memancarkan kegilaan. "Aku hanya ingin memberitahumu. Melawanku hanya akan membawamu pada kehancuran." Mendengar itu, punggung saya merinding. Tetapi pada saat yang sama, tekad sekeras baja terbentuk di hati saya. Saya bukan lagi perempuan lemah yang dulu. Saya siap menghadapi persidangan. Akhirnya, hari putusan tiba. Sejak pagi buta, saya mengenakan kebaya hijau tua yang disetrika rapi oleh ibu. Jantung saya berdebar kencang di dalam dada. Saya tahu, hari ini tidak hanya akan menentukan nasib pernikahan saya dengan Bagas, tetapi juga kebebasan dan harga diri saya. Orang tua mengantar saya sampai ke depan gerbang. Ibu, dengan tangan gemetar, menggenggam tangan saya erat dan berkata dengan suara tercekat, "Anakku, ayah dan ibu percaya padamu. Kamu harus kuat demi hidupmu sendiri. Undercrossed anadastis, anadastin goes." Saya mengangguk, memeluk ibu,
lalu naik mobil menuju pengadilan agama. Ruang sidang hari itu penuh sesak. Selain Bagas dan keluarga mertua, banyak warga desa yang datang untuk menonton. Saya duduk di kursi penggugat, mencengkeram ujung kebaya saya. Di seberang, Bagas duduk dengan tangan terlipat, menatap saya dengan dingin. Di sebelahnya, ibu mertua duduk dengan wajah penuh amarah, dan perempuan muda yang pernah saya lihat juga ada di sana, dengan sengaja duduk di dekatnya. Sidang dimulai. Hakim membacakan berkas perkara dan meminta saya untuk menyatakan alasan mengajukan gugatan cerai. Saya menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan berkata dengan jelas, "Yang mulia Hakim, selama 4 tahun terakhir, saya hidup dalam perlakuan yang merendahkan dan seperti pembantu. Setiap hari, meskipun pulang kerja dengan lelah, saya harus memasak untuk hampir 10 orang anggota keluarga, tanpa ada satupun yang membantu. Suami saya, Bagas, sama sekali tidak peduli, bahkan menganggapnya sebagai hal yang wajar. Saya sudah berulang kali bersabar, tetapi kesabaran tidak mengubah keadaan. Dia justru semakin meremehkan saya. Saya ingin bercerai untuk menyelamatkan diri saya sendiri." Ruang sidang bergemuruh. Saya melihat sekeliling. Banyak yang menatap saya dengan iba. Saat giliran Bagas, dia berdiri dan berkata dengan penekanan di setiap kata, "Perempuan itu berbohong. Saya tidak pernah menyiksanya. Dialah yang pergi dari rumah, mencuri sertifikat, lalu menyebarkan gosip, bahkan, dia telah berselingkuh. Saya punya saksi." Selesai bicara, Bagas memberi isyarat pada 2 orang pria. Mereka masuk dan bersaksi bahwa mereka pernah melihat saya bersama pria asing di malam hari. Saya membeku. Seluruh tubuh saya gemetar. Inilah bukti palsu yang disiapkan Bagas. Pengacara saya segera berdiri dan meminta hakim untuk memverifikasi bukti. Pengacara saya menyerahkan beberapa surat pernyataan dari para tetangga yang mengonfirmasi bahwa saya setiap malam berada di rumah bersama orang tua. Dia juga menunjukkan surat ancaman yang telah saya serahkan sebelumnya, membuktikan bahwa Bagas dan orang-orangnya telah menggunakan cara-cara licik untuk menghina saya. Suasana di ruang sidang semakin panas. Hakim meminta ketenangan. Saya berdiri dan menatap lurus ke arah Bagas. Suara saya bergetar, tetapi tekad saya kokoh. "Kamu telah berbohong dan memfitnahku, hanya untuk menjaga harga dirimu. Tapi harga diri seorang pria yang sesungguhnya bukan terletak pada kemampuannya menginjak-injak istrinya, melainkan pada kemampuannya untuk menghormati dan berbagi. Sebanyak apapun saksi palsu yang kamu hadirkan, kebenaran tentang penderitaan yang saya alami selama 4 tahun tidak akan bisa dihapus." Wajah Bagas memerah padam, lalu dia menggebrak meja dengan keras. "Diam. Berani-beraninya perempuan melawan suami." End quote. "I tak dulu last time zalibau de kudu." Ruang sidang gempar. Hakim mengerutkan kening, mengetuk palu, dan meminta semua tenang. Hakim berkata dengan tegas, "Saudara Bagas, ini ruang sidang, bukan tempat Anda berteriak. Perkataan Anda barusan justru menunjukkan sebagian dari bagaimana perilaku Anda di rumah." Mendengar itu, pandangan saya kabur. Ini pertama kalinya ada orang luar yang melihat dan menyatakan dengan jelas kebenaran yang harus saya alami selama bertahun-tahun. Sidang berlangsung sepanjang pagi. Akhirnya, setelah memeriksa semua berkas dan kesaksian, hakim membacakan putusan. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai dari penggugat, Saudari Sari. Sertifikat rumah yang merupakan hibah dari orang tua adalah harta pribadi dan tidak termasuk dalam harta gonogini. Saudari Sari berhak menentukan hidupnya sendiri. Saat itu, jantung saya serasa mau meledak. Air mata tumpah. Saya terduduk lemas di kursi. Di seberang, Bagas sontak berdiri dengan wajah pucat pasi, menatap saya seolah ingin menerkam. Ibunya berteriak, "Dasar menantu tidak tahu diri, mempermalukan keluarga kami." Hakim meminta petugas keamanan untuk menjaga ketertiban dan mengeluarkan keluarga Bagas. Saya duduk diam, diliputi haru.
Setiap kata dalam putusan itu seolah menghapus malam-malam panjang yang kelam dan membuka jalan yang baru. Setelah sidang selesai, banyak warga desa yang menghampiri dan menepuk bahu saya. "Sari, kamu hebat. Kamu melakukan hal yang benar." Saya menunduk mengucapkan terima kasih. Air mata tidak berhenti mengalir. Saat keluar dari pengadilan, sinar matahari siang yang terik menyambut saya. Hati saya terasa anehnya ringan. Orang tua saya sudah menunggu di luar. Melihat saya, ibu berlari dan memeluk saya erat. "Anakku, akhirnya kamu bebas. Benar-benar bebas." Ayah mengangguk, matanya memerah, tetapi senyum tulus terukir di wajahnya. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Dari belakang, suara motor terdengar nyaring. Bagas menghalangi jalan kami. Dengan suara parau, dia berteriak, "Sari, kamu pikir dengan cerai semua selesai? Kamu akan menanggung akibatnya." Saya membeku. Di matanya, tidak ada lagi sosok suami yang dulu. Hanya ada kebencian yang gila. Seluruh tubuh saya merinding, tetapi saya menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tangan ibu erat. Saya mengangkat kepala dan berkata, "Mas Bagas, kamu tidak punya hak apapun lagi padaku. Kalau kamu berani menyakiti orang tuaku lagi, aku akan menyeretmu ke pengadilan sekali lagi." Jangan uji kesabaranku. Mendengar kata-kata saya, dia sejenak terdiam. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Karena menjadi pusat perhatian, Bagas menggertakkan giginya, lalu pergi dengan motornya, meninggalkan suara knalpot yang bising dan debu yang mengepul. Di bawah terik matahari, saya terengah-engah. Hati saya bergetar, tetapi di sisi lain, terasa ringan. Saya tahu pernikahan itu benar-benar telah berakhir, tetapi saya juga sadar, balas dendam Bagas mungkin belum berhenti di sini. Malam itu, saya kembali menulis di buku harian, mencatat setiap momen di pengadilan. Tulisannya bergetar, tetapi penuh kebanggaan. Aku menang. Bukan karena mendapatkan sesuatu, tetapi karena terbebas dari belenggu. Sekalipun jalan di depan terjal, setidaknya aku akan hidup sebagai diriku sendiri. Di luar, bulan purnama bersinar terang, menerangi halaman kecil. Angin sejuk berembus, membawa aroma padi dari sawah yang jauh. Saya memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Saat itu, saya merasakan kedamaian yang selama bertahun-tahun begitu saya rindukan. Setelah sidang berakhir dan Bagas diperintahkan pengadilan untuk meminta maaf secara terbuka di hadapan warga, saya merasa seolah beban seberat gunung terangkat dari pundak saya. Di tengah penghinaan dan ketakutan selama bertahun-tahun, saya akhirnya mendapatkan bukti nyata bahwa saya tidak salah, bahwa hari-hari yang saya lalui bukanlah khayalan. Namun, setelah kelegaan itu, muncul kehampaan yang aneh di hati. Saya menyibukkan diri setiap hari. Pagi membantu ibu di pasar, siang bekerja di toko Mbak Rini, dan sore menyiapkan makan malam untuk orang tua. Segalanya terasa normal dan damai, tetapi saat malam tiba dan lampu minyak memantulkan bayangan di dinding, saya tiba-tiba sadar. Usia saya baru 32 tahun, tetapi sebagian besar masa muda saya telah habis dalam pernikahan yang gagal. Apakah aku punya keberanian untuk memulai lagi? Tanya saya pada diri sendiri. Suatu sore, Mbak Rini duduk di samping saya. Setelah toko tutup, dia menatap saya lama dan berkata pelan, "Sari, kamu sudah melewati badai. Sekarang saatnya kamu hidup untuk dirimu sendiri. Jangan isi sisa hidupmu dengan kesedihan." Saya menatap Mbak Rini. Bibir saya bergetar. "Tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana, Mbak. Saya sudah kehilangan terlalu banyak." Mbak Rini tersenyum dan menggenggam tangan saya. "Justru karena banyak yang hilang, kamu harus lebih banyak mencari. Kamu punya orang tua, punya masa muda, dan punya 2 tangan untuk bekerja. Kamu tidak pernah memulai dari nol. It is common spot the happen the fair to lumiden bad karam mare." Kata-kata Mbak Rini menyalakan percikan kecil di hati saya. Saya mulai berpikir untuk membuka toko saya sendiri. Selama membantu Mbak Rini,
Saya belajar banyak tentang berdagang dan manajemen. Jika saya bisa berdiri sepenuhnya dengan kaki saya sendiri, mungkin saya bisa menemukan kembali kepercayaan diri yang hilang. Namun, jalan itu tidak mulus. Mendengar rencana saya akan membuka toko, mantan ibu mertua datang. Berdiri di depan halaman, dia berkata dengan tatapan berat, "Sari, apa kamu akan terus tinggal di sini? Apa kamu tidak dengar gunjingan orang? Kalau kamu buka toko, siapa yang mau beli? Orang-orang masih menganggapmu pembawa sial." Saya tidak marah seperti dulu. Saya menatapnya dengan tenang. "Bu, saya sudah cukup mendengar gunjingan. Sekarang saya tidak takut apapun. Saya membuka toko bukan untuk menyenangkan siapapun. Saya membukanya untuk menafkahi orang tua dan diri saya sendiri." In the 90s haven't been none on the days. Beliau menghela napas. Di matanya yang sayu, terpancar kelelahan. "Aku tidak akan melarangmu lagi. Aku hanya berharap kamu bisa hidup tenang." Lalu beliau berbalik dalam diam. Saya memandangi punggungnya, merasakan lebih banyak iba daripada benci. Beliau pada akhirnya hanyalah seorang ibu. Meskipun salah, beliau menderita melihat putranya hancur. Beberapa hari berikutnya, saya sibuk mempersiapkan warung kecil di pasar. Para tetangga yang dulu pernah mencela saya, secara tak terduga mengulurkan bantuan. Ada yang meminjamkan lapak, ada yang membantu modal, ada yang menasihati. "Sudah, Sari, lakukan saja. Nanti orang-orang juga akan mengerti." Tenggorokan saya tercekat. Ternyata, setelah kebenaran terungkap, masih ada hati yang hangat. Di hari pembukaan toko, hujan gerimis turun. Saya duduk di samping ibu, tangan saya gemetar. Bukan karena dingin. Saya cemas. Apakah akan ada pembeli? Apakah orang-orang masih enggan padaku? Tapi tak lama, satu persatu orang datang, membeli seikat sayur, seekor ikan, seliter beras. Mereka tersenyum, mengobrol, dan menyemangati saya. Seorang nenek menggenggam tangan saya dan berbisik, "Nduk, kamu harus kuat. Kamu pantas hidup bahagia." Di tengah pasar, air mata saya tumpah. Saya menunduk berterima kasih pada setiap orang, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hati saya terasa benar-benar hangat. Namun, badai belum sepenuhnya berakhir. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar menyebar. Katanya, Bagas kabur dari penjara dan sedang mencari saya. Jantung saya mencelos. Saya pikir semua sudah selesai. Tetapi luka itu serasa dikoyak kembali. Seluruh desa gempar. Anak itu akhirnya berulah. Sari harus hati-hati. Malam itu, saya duduk di kamar kecil saya. Hati saya berkecamuk. Saya takut, tetapi tidak gemetar seperti dulu. Jika dia benar-benar datang, kali ini saya tidak akan menghindar, saya akan menghadapinya. Orang tua saya cemas dan menyuruh saya mengungsi sementara ke rumah kerabat. Tapi saya menggeleng. "Jangan khawatir, Bu. Yah, saya tidak bisa terus lari. Kalau saya menghindar, dia akan semakin menjadi-jadi." Malam semakin larut, hujan turun deras. Saya duduk di dekat jendela, cahaya lampu minyak bergoyang. Setiap suara kecil di luar membuat jantung saya berdebar. Saya menggenggam buku harian saya seperti jimat. Tiba-tiba, anjing menggonggong dengan keras. Saya menahan napas. Di luar gerbang, bayangan seseorang terlihat samar. Saya berdiri, jantung saya serasa mau copot. Ayah menyalakan lampu dan berteriak, "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa menjauh. Saya berlari keluar, tetapi hanya sempat melihat bayangan hitam menghilang di telan hujan. Ibu memeluk saya dengan gemetar. "Sari, itu pasti dia." Saya menggenggam tangan ibu erat. "Bu, jangan takut. Kalau itu Mas Bagas suatu saat hukum akan menangkapnya lagi. Kita tidak bisa hidup dalam kegelapan selamanya hanya karena dia." Malam itu saya tidak bisa tidur. Tetapi alih-alih ketakutan, tekad menyala di hati saya.
Aku akan bertahan sampai akhir. Meskipun Bagas melarikan diri, aku tidak akan mundur. Aku akan bertahan hidup. Hidup dengan baik, dan membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak menginjak-injak hidupku. Di luar, hujan terus turun. Tetesan air di atap seng seolah menjadi irama pengiring babak akhir yang akan datang. Saya diam-diam memejamkan mata dan berbisik, besok aku tidak akan gemetar lagi. Besok, aku akan benar-benar bebas. Bayangan hitam yang melintas di depan gerbang malam itu membuat keluarga kami ketakutan. Seluruh desa kembali gempar. Bagas kabur dari penjara. Pasti mau balas dendam pada Sari. Orang-orang mengkhawatirkan saya, sekaligus menahan napas, penasaran bagaimana akhir cerita ini. Setelah ketakutan awal berlalu, saya menjadi anehnya tenang. Saya tahu, Bagas cepat atau lambat akan tertangkap lagi. Seseorang bisa saja menghindari pandangan dunia untuk sementara, tetapi tidak akan bisa selamanya lari dari hukum dan keadilan. 2 hari kemudian, polisi dari Polsek datang ke rumah kami. Kabar itu datang. Bagas telah ditangkap di sebuah warung minuman keras di desa sebelah. Dia dalam keadaan mabuk berat, mengigaukan ancaman-ancaman tak berarti, tetapi sudah tidak punya tenaga lagi untuk melawan. Saat mendengar kabar itu, saya tidak merasa senang, tidak juga sedih. Saya hanya diam-diam memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan air mata mengalir. Itu adalah air mata terakhir yang saya teteskan untuk sebuah pernikahan yang telah berakhir selamanya. Bagas, dengan tambahan tuduhan melarikan diri dan percobaan kejahatan, dijatuhi hukuman yang lebih berat dan dipindahkan. Rumah yang dulu ramai dan menyesakan itu kini sunyi senyap, hanya menyisakan sosok rapuh mantan ibu mertua saya. Beliau, yang dulu sombong dan meremehkan saya, kini kurus kering, tidak berani mengangkat kepala bahkan di pasar, menanggung hukuman atas kesalahan anaknya. Suatu sore, beliau datang ke depan gerbang rumah kami. Beliau berdiri lama, tetapi tidak masuk. Dari jendela, saya melihat bahunya bergetar dan tangannya menyeka air mata. Saya tidak keluar, tetapi saya juga tidak membencinya. Beliau sudah menerima hukuman yang lebih berat dari cacian apapun, kesepian dan rasa malu. Setelah melalui begitu banyak konflik, saya akhirnya menemukan kedamaian. Warung kecil saya di pasar semakin ramai, dan orang-orang tidak lagi mencela saya. Mereka berbelanja sambil bercerita. Seorang ibu berkata sambil tersenyum, "Sari sekarang beda ya, matanya lebih bersinar, kelihatannya tegar sekali." Saya hanya tersenyum. Saya tahu, yang mengubah saya adalah kepercayaan diri yang saya dapatkan setelah melewati pernikahan yang seperti neraka. Orang tua saya juga perlahan-lahan menjadi tenang. Ayah tidak lagi gelisah di malam hari, dan ibu menjadi lebih ceria. Setiap pagi, beliau bangun lebih awal untuk membantu saya menyiapkan dagangan. Melihat saya kembali tersenyum, ayah berkata dengan suara lega, "Sekarang, anak ayah benar-benar sudah bebas." Saya memeluk ayah. Air mata mengalir, tetapi hati saya seringan awan. Beberapa tahun berikutnya, saya bekerja keras, merawat orang tua, dan membangun mimpi-mimpi kecil saya yang damai. Saya tidak ingin menjadi kaya, tidak pula mendambakan rumah mewah. Yang saya butuhkan hanyalah dapur yang hangat, meja makan kecil bersama orang tua yang menua, dan tidur nyenyak tanpa lagi mendengar bentakan atau ancaman. Banyak yang bertanya, "Sari, apa tidak ada niat mencari orang baik lagi?" Saya tersenyum dan menjawab, "Masa depan biar jodoh yang mengatur. Sekarang, bisa hidup tenang dan berbakti pada orang tua saja sudah cukup." Mereka mengangguk mendengar jawaban saya. Saya tahu, setelah melalui semua ini, saya tidak lagi terburu-buru mencari sandaran. Saya telah belajar bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan menjadi tuan atas hidup saya sendiri. Kisah saya menyebar jauh, menjadi pelajaran bagi banyak keluarga di desa. Beberapa perempuan yang selama ini diam-diam menderita, setelah mendengar cerita saya, menjadi berani bersuara dan menghadapi penderitaan mereka.
Ada yang menggenggam tangan saya dan berbisik, "Terima kasih, Mbak Sari. Berkat Mbak, saya jadi berpikir untuk bebas juga." Saya terharu, menyadari bahwa penderitaan saya tidak sia-sia. Ia telah menjadi kekuatan bagi orang lain. Malam terakhir saya menulis di buku harian. Saya duduk di bawah cahaya lampu yang hangat. Saya menulis. Di hari aku menyeret koper keluar dari rumah mertua, aku pikir hidupku telah berakhir. Tapi ternyata, itu adalah sebuah permulaan. Permulaan dari sebuah perjalanan yang penuh badai, tetapi pada akhirnya membawaku pada kebebasan. Jika ada yang bertanya apa yang kupelajari, aku akan menjawab, seorang perempuan boleh menangis, boleh lemah. Tetapi saat diinjak-injak, dia harus punya keberanian untuk bangkit. Karena tidak ada seorang pun yang berhak merampas nilai dan kebahagiaan kita, kecuali kita sendiri yang mengizinkannya. Saya menutup buku harian itu dan memandang keluar. Cahaya bulan yang terang menyinari halaman yang bersih. Tempat orang tua saya sedang minum teh. Di tengah keheningan malam, terdengar tawa pelan mereka. Sederhana, tetapi hangat. Saya tersenyum. Akhirnya, setelah semua ini, saya telah kembali pada apa yang begitu saya dambakan. Kehidupan yang damai tanpa belenggu. Dan saat itu saya sadar. Hidup bisa saja menjatuhkan kita ke dalam penderitaan. Tetapi selama kita punya cukup kekuatan untuk berenang melawan arus, di ujung sungai selalu ada lautan yang damai. Saya akhirnya telah menemukan lautan saya. Melalui cerita ini, kita bisa merasakan bahwa rumah tangga tanpa rasa hormat dan saling berbagi tidak akan pernah bisa menjadi tempat bernaung yang hangat. Seorang perempuan bisa berkorban dan bersabar, tetapi saat didesak hingga batas penderitaannya, dia bisa menjadi cukup kuat untuk menemukan jalannya sendiri. Pelajaran yang tersisa bagi kita adalah pentingnya menghargai satu sama lain dalam kehidupan berumah tangga. Karena satu kata yang diucapkan tanpa berpikir bisa menghancurkan sebuah keluarga, tetapi satu perhatian yang tulus bisa menjaga kebahagiaan seumur hidup. Jika Anda merasa terhubung dengan cerita hari ini, silakan subscribe dan like kanal pilihan Anda, serta tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar. Dukungan Anda adalah kekuatan terbesar kami untuk terus menciptakan cerita yang lebih mendalam, manusiawi, dan penuh empati.